Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Budia di sini. Kali ini Budia akan menjelaskan materi mengenai tema 2, subtema 2, PP1 di kelas 5. Tapi sebelum kita beranjak ke video, jangan lupa anak-anak hebat like, comment, and subscribe channel ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menonton. Tujuan pembelajaran di subtema 2 PP1 yaitu yang pertama, dengan mengamati video nanti, anak-anak diharapkan mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pernafasan pada manusia. Yang ketiga, dengan mengamati video nanti, anak-anak juga diharapkan mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dan yang keempat, dengan menuliskan dalam bentuk tabel, anak-anak diharapkan mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Oke anak-anak hebat, sekarang mari kita amati gambar di bawah ini. Nah, di situ ada Siti, Dayu, dan Edo sedang pulang sekolah. Mereka melewati jalan raya. Tiba-tiba ada mobil yang mengeluarkan asap tebal dan berwarna hitam pekat. Seketika udara di sekitar pun langsung menjadi sesak dan bau tidak enak. Edo pun langsung batuk-batuk. Nah, apakah anak-anak tahu apa yang dialami ketiga anak pada gambar itu? Dan mengapa asap kendaraan dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti pada Edo tadi yang tiba-tiba batuk ketika kena asap kendaraan yang tebal dan hitam itu? Mari kita lanjut dengan materi berikut ini. Oke anak-anak hebat, pada pembelajaran 1 kali ini kita akan belajar tentang faktor yang menyebabkan gangguan pernafasan dan penggunaan kata tanya. Mari kita simak video berikutnya. Tetap semangat belajar ya anak-anak hebat. Oke anak-anak hebat, kali ini Budia akan menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, ada 3 faktor yang bisa menyebabkan gangguan pada alat pernafasan manusia. Faktor gangguan pernafasan yang pertama yaitu faktor fisik. Faktor fisik yaitu adanya kelainan pada organ pernafasan manusia. Misalnya, pada bayi yang terlahir dini atau yang biasa kita sebut bayi prematur. Faktor yang kedua yaitu faktor penyakit, misalnya influenza, asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan antara lain lingkungan kotor, asap pabrik, asap kendaraan, asap pembakaran sampah, dan asap rokok. Nah anak-anak, udara yang tercemar menyebabkan oksigen menipis. Nah anak-anak hebat, kalian sudah tahu kan faktor apa saja yang menyebabkan gangguan pada pernafasan? Pertanyaan tadi sudah terjawab bukan? Nah anak-anak hebat, tahukah kamu dalam setiap pertanyaan kita selalu menggunakan kata tanya?
Nah, kata tanya itu biasanya lebih kita kenal dengan sebutan adik Simba. Apa sih adik Simba itu? Mari Budia jelaskan. Oke anak-anak hebat, di sini Budia akan menjelaskan apa sih itu singkatan dari adik Simba. Nah, kata tanya A yang pertama yaitu adalah A. Apa? Nah, apa digunakan untuk menanyakan benda, barang, hewan, sebab, akibat, dan alat. Lalu berikutnya ada di. Nah, di ini adalah singkatan dari di mana, yaitu untuk menanyakan tempat. Lalu ada ka, yaitu kapan, untuk menanyakan waktu, dan kemana itu untuk menanyakan tujuan. Lalu ada S, siapa, untuk menanyakan orang. M, mengapa, untuk menanyakan alasan. B, bagaimana, untuk menanyakan cara, kabar, kondisi, dan keadaan. Oke anak-anak hebat, pada pertemuan kali ini kita bisa menarik kesimpulan dari video pembelajaran kali ini. Nah, kesimpulan yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi gangguan pada organ pernafasan manusia. Faktor yang pertama adalah faktor fisik. Faktor yang kedua adalah faktor penyakit. Dan faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kesimpulan yang kedua adalah kata tanya. Nah, biar Budia mudah menjelaskan ke kalian semua, maka Budia singkat dengan adik Simba. Apa sih adik Simba itu? A, apa? Di mana? K, kapan? Si, siapa? M, mengapa? B, bagaimana? Nah, mudah bukan belajar kali ini? Semoga adik-adik tetap semangat ya, meskipun harus belajar dari rumah. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, serta jangan lupa gunakan masker dan tetap cuci tangan dan membawa hand sanitizer kemanapun kalian berada. Oke anak-anak hebat, terima kasih telah bersemangat dalam menonton video yang telah Budia buat ya. Semoga di pertemuan berikutnya kalian juga senang untuk menonton video pembelajaran yang telah Budia buat. Nah, tetap semangat untuk anak-anak hebat semua di rumah. Sampai jumpa.